Halo Sobat Literasi, kita berjumpa lagi. Semoga hari-hari kalian semakin indah bersama buku dan pengetahuan. Setiap buku adalah dunia yang menunggu untuk dibuka. Jadi, dunia mana yang akan kita kunjungi hari ini? Hari ini saya akan membawa Sobat Literasi mencerna buku dengan judul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat karya Mark Manson. Buku ini bukan sebagai ajakan untuk menjadi cuek, kasar, atau tidak peduli pada apapun, melainkan sebagai buku yang mengajarkan cara memilih hal yang benar-benar pantas kita pedulikan. Buku ini memakai bahasa yang keras, blak-blakan, dan sering terasa menampar, tetapi inti pesannya sebenarnya sangat sederhana, yaitu hidup manusia terlalu pendek dan tenaga batin kita terlalu terbatas untuk dihabiskan pada semua hal. Karena itu, kita harus belajar memilah mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang memang layak diperjuangkan, dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Dari buku ini dibuka dengan gagasan bahwa bersikap bodo amat bukan berarti tidak punya kepedulian, melainkan kemampuan untuk tidak membuang energi pada hal-hal kecil, palsu, dan tidak bermakna. Buku ini dimulai dengan kisah Charles Bukowski, seorang penulis yang hidupnya jauh dari gambaran manusia sukses yang rapi dan sempurna. Bukowski digambarkan sebagai sosok yang kasar, bermasalah, sering gagal, dan berkali-kali ditolak. Namun, justru dari sosok seperti inilah Mark Manson ingin menunjukkan bahwa hidup tidak selalu berubah karena seseorang berusaha menjadi positif sepanjang waktu. Bukowski bukan berhasil karena ia mendadak menjadi manusia sempurna, tetapi karena ia menerima dirinya apa adanya, termasuk sisi buruk, kegagalan, dan kekacauannya. Disinilah buku ini mulai menggugat budaya motivasi yang sering menyuruh orang untuk selalu merasa hebat, selalu berpikir positif, dan selalu mengejar hidup yang lebih indah. Menurut Mark Manson, terlalu terobsesi mengejar hal positif justru bisa membuat manusia semakin sadar pada kekurangannya sendiri. Semakin seseorang memaksa diri untuk merasa bahagia, sukses, cantik, kaya, atau sempurna, semakin ia merasa bahwa dirinya belum cukup. Gagasan jangan berusaha dalam buku ini bukan berarti menyerah, malas, atau berhenti melakukan apapun. Maksudnya di sini adalah berhenti berusaha mengejar gambaran hidup sempurna yang sebenarnya hanya membuat kita semakin tertekan. Banyak orang hidup dengan keyakinan bahwa mereka harus selalu lebih baik, lebih sukses, lebih kaya, lebih terkenal, lebih disukai, lebih bahagia, lebih produktif, dan lebih menarik. Media sosial dan iklan memperkuat perasaan itu dengan terus menunjukkan standar hidup yang tampak sempurna. Akibatnya, manusia merasa hidupnya kurang, tubuhnya kurang, pekerjaannya kurang, hubungannya kurang, dan masa depannya kurang. Semuanya serba kurang. Mark Manson menyebut keadaan ini sebagai lingkaran yang melelahkan, di mana kita merasa buruk, lalu merasa buruk karena merasa buruk, lalu semakin membenci diri sendiri karena tidak bisa berhenti merasa buruk. Buku ini mengajak kita memutus lingkaran itu dengan menerima bahwa hidup memang tidak selalu enak, dan itu tidak selalu berarti ada yang salah dengan diri kita. Makna paling penting dari kata bodo amat dalam buku ini adalah memilih kepedulian dengan sadar. Manusia tidak mungkin tidak peduli sama sekali, karena selama kita hidup, kita pasti peduli pada sesuatu.
Pertanyaannya bukan bagaimana caranya tidak peduli, melainkan apa yang layak saya pedulikan. Orang yang matang bukan orang yang tidak punya masalah, tetapi orang yang tahu masalahnya mana yang pantas diberi tenaga. Kita boleh tidak peduli pada komentar kecil orang lain, tetapi harus peduli pada kejujuran diri sendiri. Kita boleh tidak peduli pada penampilan sempurna di mata publik, tetapi harus peduli pada nilai hidup, hubungan yang sehat, dan tanggung jawab. Dengan kata lain, buku ini mengajarkan kita bahwa ketenangan bukan datang dari hidup tanpa masalah, melainkan dari kemampuan memilih masalah yang memang bermakna. Pada bagian awal, Mark Manson menjelaskan bahwa manusia sering salah paham tentang kebahagiaan. Banyak orang mengira kebahagiaan adalah keadaan tanpa masalah, tanpa rasa sakit, tanpa konflik, dan tanpa penderitaan. Namun, buku ini justru mengatakan bahwa kebahagiaan datang dari kemampuan memecahkan masalah. Jika seseorang ingin tubuh sehat, ia harus menerima masalah berupa latihan, disiplin makan, dan rasa lelah. Jika seseorang ingin hubungan yang kuat, ia harus menerima masalah berupa komunikasi sulit, kejujuran, batasan, dan pengertian. Jika seseorang ingin pekerjaan yang bermakna, ia harus menerima masalah berupa tanggung jawab, kegagalan, revisi, dan proses panjang. Jadi, hidup bukan tentang menghindari masalah, tetapi memilih masalah yang ingin kita hadapi. Buku ini juga menjelaskan bahwa penderitaan adalah bagian alami dari hidup. Manson memakai kisah seorang pangeran yang hidup dalam kenyamanan, tetapi tetap gelisah ketika akhirnya melihat kenyataan hidup, yaitu sakit, tua, miskin, dan mati. Dari kisah itu, ia menunjukkan bahwa manusia tidak benar-benar melarikan diri dari penderitaan. Orang kaya menderita karena kekayaannya, orang miskin menderita karena kemiskinannya, orang populer menderita karena popularitasnya, orang tidak dikenal menderita karena merasa tidak terlihat. Bentuknya berbeda, tetapi penderitaan tetap ada. Maka pertanyaan terpenting bukanlah bagaimana saya menghapus semua penderitaan, melainkan penderitaan seperti apa yang bersedia saya tanggung demi sesuatu yang bernilai. Salah satu bagian yang kuat dari buku ini adalah pembahasan bahwa emosi sering dinilai terlalu tinggi. Mark Manson tidak mengatakan bahwa emosi tidak penting. Emosi tetap penting sebagai sinyal, seperti rasa sakit fisik yang memberitahu bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Namun, emosi tidak selalu benar. Merasa tersinggung tidak selalu berarti kita sedang dizalimi. Merasa takut tidak selalu berarti sesuatu benar-benar berbahaya. Merasa iri tidak selalu berarti hidup kita gagal. Emosi adalah tanda, bukan hakim terakhir. Karena itu, buku ini mengajak kita untuk tidak selalu menuruti perasaan secara mentah-mentah. Kita perlu mendengarkan emosi, tetapi tetap memeriksanya dengan akal sehat. Dalam bab Anda Tidak Istimewa, Mark Manson mengkritik budaya yang selalu sering membuat orang merasa dirinya harus menjadi luar biasa. Ia menunjukkan bahwa obsesi untuk menjadi istimewa bisa melahirkan rasa berhak, rasa menjadi korban, dan keinginan terus-menerus untuk mendapat perhatian. Banyak orang merasa harus menjadi paling sukses, paling terluka, paling unik, atau paling benar agar hidupnya bermakna. Padahal, menurut buku ini,
Menerima bahwa kita biasa saja justru bisa membebaskan. Kita tidak harus menjadi orang paling hebat untuk tetap berharga. Kita tidak harus selalu menang untuk tetap hidup baik. Kita tidak harus selalu dipahami semua orang untuk tetap menjalani hidup dengan tenang. Penerimaan terhadap kehidupan yang biasa, sederhana, dan tidak selalu dramatis justru menjadi pintu menuju kedewasaan. Di bagian ini juga menyinggung bagaimana teknologi, media sosial, dan budaya populer membuat manusia merasa standar hidupnya harus luar biasa. Karena setiap hari kita melihat keberhasilan, kecantikan, kekayaan, popularitas, dan pencapaian orang lain, kita mudah menganggap hidup biasa sebagai kegagalan. Padahal, sebagian besar hidup manusia memang terjadi dalam hal-hal sederhana seperti bekerja, makan, membersihkan rumah, menjaga hubungan, memperbaiki diri sedikit demi sedikit, dan bertahan melewati hari-hari yang tidak selalu menarik. Mark Manson ingin mengembalikan kita pada kenyataan bahwa hidup yang baik tidak harus selalu spektakuler. Kadang, hidup yang baik justru hidup yang jujur, tenang, bertanggung jawab, dan tidak terus-menerus mencari pengakuan. Pada bab nilai penderitaan menjadi salah satu inti buku. Di sini, Mark Manson menjelaskan bahwa masalah terbesar manusia sering bukan penderitaannya, tetapi nilai yang dipakai untuk menilai penderitaan itu. Jika seseorang menilai hidup hanya dari popularitas, ia akan menderita setiap kali tidak diperhatikan. Jika seseorang menilai diri dari uang, ia akan menderita setiap kali merasa kalah kaya. Jika seseorang menilai cinta dari perhatian terus-menerus, ia akan hancur ketika orang lain tidak membalas pesan. Maka, yang perlu diperbaiki bukan hanya keadaan luar, melainkan ukuran yang kita pakai untuk menilai hidup. Nilai yang buruk akan membuat hidup terasa rusak, meskipun dari luar tampak baik-baik saja. Sebaliknya, nilai yang baik akan membuat penderitaan menjadi lebih bermakna. Mark Manson membedakan nilai yang buruk dan nilai yang baik dengan cara yang sederhana. Nilai buruk biasanya bergantung pada hal luar yang tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan, seperti popularitas, kekayaan, selalu benar, selalu positif, selalu menang, atau selalu disukai. Nilai seperti ini rapuh karena hidup tidak selalu memberi kita hal tersebut. Nilai baik lebih dekat dengan hal yang biasa kita lakukan dan kita latih, seperti kejujuran, tanggung jawab, keberanian, kerendahan hati, kreativitas, kepedulian, dan kemauan untuk belajar. Ketika seseorang memilih nilai yang baik, ia tetap bisa gagal, sedih, atau kecewa. Tetapi, kegagalan itu tidak menghancurkan dirinya sepenuhnya, karena ia masih punya arah yang lebih sehat. Pada bab Anda selalu memilih, menekankan bahwa manusia memang tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi, tetapi tetap bisa memilih cara menanggapi. Ini bukan berarti semua penderitaan adalah salah kita. Mark Manson tidak berkata bahwa orang harus menyalahkan diri sendiri atas semua hal buruk. Yang ia tekankan adalah perbedaan antara kesalahan dan tanggung jawab. Sesuatu bisa saja bukan salah kita, tetapi tetap menjadi tanggung jawab kita untuk menentukan respons berikutnya. Kita tidak memilih dilukai, ditolak,
ditipu, atau mengalami tragedi. Tetapi, kita tetap harus memilih apa yang akan kita lakukan setelahnya. Nah, melalui buku ini, kebebasan manusia dimulai ketika ia berhenti hanya mencari siapa yang harus disalahkan, lalu mulai bertanya, sekarang apa tanggapan terbaik yang bisa saya pilih? Nah, itu. Bagian ini sangat penting karena banyak orang menyamakan tanggung jawab dengan rasa bersalah. Padahal, dalam buku ini, tanggung jawab bukan berarti mengakui bahwa semua hal buruk terjadi karena kita. Tanggung jawab berarti mengakui bahwa hidup kita tetap berada di tangan kita dalam hal respons, makna, dan tindakan. Jika seseorang terus menyalahkan orang lain, ia mungkin benar secara fakta, tetapi ia tetap menyerahkan kekuatan hidupnya kepada orang itu. Sebaliknya, ketika seseorang mengambil tanggung jawab atas responnya sendiri, ia mulai mendapatkan kembali kendali atas hidupnya. Ini adalah salah satu pesan paling dewasa dalam buku ini, yaitu kita tidak selalu memilih luka, tetapi kita bisa memilih bagaimana merawatnya. Selanjutnya, pada bab Anda keliru tentang semua hal, Mark Manson mengingatkan bahwa manusia sering terlalu yakin pada pikirannya sendiri. Kita mudah merasa benar, padahal pengetahuan kita terbatas. Ingatan kita bisa salah, dan penilaian kita sering dipengaruhi emosi. Buku ini menunjukkan bahwa bertumbuh bukan berarti semakin yakin bahwa kita benar, melainkan semakin mampu meragukan keyakinan lama yang mungkin keliru. Orang yang terlalu yakin biasanya sulit belajar karena merasa tidak perlu memeriksa diri. Sebaliknya, orang yang sadar bahwa dirinya bisa salah akan lebih terbuka, lebih rendah hati, dan lebih siap memperbaiki hidup. Ini adalah ajakan untuk tidak terlalu melekat pada identitas lama, pendapat lama, atau cerita lama tentang diri sendiri. Bab ini juga memperlihatkan bahwa kepastian yang berlebihan bisa berbahaya. Ketika seseorang merasa sangat pasti bahwa ia benar, ia bisa menutup telinga dari masukan, mengabaikan kenyataan, dan membela kesalahan sendiri. Dalam hidup sehari-hari, hal ini tampak ketika seseorang berkata, "Saya memang begini, saya pasti benar, mereka semua salah, atau saya tidak mungkin keliru." Mark Manson mengajak kita mengganti kepastian kaku dengan rasa ingin tahu. Daripada bertanya, "Bagaimana saya membuktikan bahwa saya benar?" lebih baik bertanya, "Bagaimana jika saya salah?" Pertanyaan sederhana ini bisa membuka ruang untuk pertumbuhan. Pada bab kegagalan adalah jalan untuk maju, buku ini menolak anggapan bahwa sukses hanya lahir dari keyakinan positif. Mark Manson menegaskan bahwa kegagalan bukan lawan dari kesuksesan, melainkan bagian dari proses menuju kesuksesan. Banyak orang menunggu percaya diri dulu baru bertindak. Padahal, seringkali percaya diri justru muncul setelah kita bertindak, gagal, belajar, lalu mencoba lagi. Dalam buku ini, tindakan menjadi pintu keluar dari kebuntuan. Jika seseorang bingung, takut, atau tidak tahu harus mulai dari mana, jawaban paling praktis adalah melakukan sesuatu. Tindakan kecil dapat melahirkan inspirasi, dan inspirasi dapat melahirkan tindakan berikutnya. Jadi, kita tidak perlu menunggu motivasi sempurna untuk mulai bergerak.
Gagasan ini penting karena banyak orang terjebak dalam pikiran sendiri. Mereka terlalu lama menganalisis, terlalu takut salah, terlalu ingin hasil sempurna, lalu akhirnya tidak melakukan apapun. Mark Manson mengingatkan bahwa hidup tidak akan berubah hanya karena kita memikirkannya. Hidup berubah ketika kita bertindak, meskipun tindakan itu kecil dan tidak sempurna. Kegagalan bukan bukti bahwa kita tidak layak, melainkan bahan mentah untuk kita belajar. Orang yang tidak pernah gagal biasanya bukan orang hebat, melainkan orang yang tidak pernah mencoba cukup jauh. Pada bab pentingnya berkata tidak, membahas batasan. Di sini Mark Manson menunjukkan bahwa hidup yang baik tidak hanya dibentuk oleh apa yang kita terima, tapi juga oleh apa yang kita tolak. Jika kita selalu mengatakan ya pada semua orang, semua peluang, semua tuntutan, dan semua keinginan, hidup kita akan penuh tetapi tidak bermakna. Berkata tidak adalah cara menjaga nilai. Jika kita peduli pada keluarga, kita harus berkata tidak pada hal-hal yang merusak waktu bersama mereka. Jika kita peduli pada kesehatan, kita harus berkata tidak pada kebiasaan yang menghancurkan tubuh. Jika kita peduli pada kejujuran, kita harus berkata tidak pada hubungan yang penuh kepalsuan. Batasan bukan tanpa egois, melainkan tanda bahwa kita tahu apa yang penting. Buku ini juga menghubungkan kemampuan berkata tidak dengan kepercayaan dan komitmen. Hubungan yang sehat tidak dibangun dari kebebasan tanpa batas, tetapi dari batasan yang jelas. Dalam persahabatan, cinta, pekerjaan, dan kehidupan pribadi, manusia membutuhkan kejelasan tentang apa yang diterima dan apa yang tidak diterima. Tanpa batasan, hubungan menjadi kabur, melelahkan, dan mudah dipenuhi rasa sakit. Dengan batasan, seseorang bisa hadir dengan lebih jujur dan bertanggung jawab. Mark Manson ingin menunjukkan bahwa kebebasan sejati bukan berarti bisa melakukan segala hal, melainkan mampu memilih satu hal yang benar-benar berarti dan berani menolak yang lain. Pada bab terakhir, dan kemudian Anda mati, membawa buku ini ke arah yang lebih dalam. Kematian dipakai sebagai pengingat bahwa hidup sangat terbatas. Semua yang kita khawatirkan, semua drama kecil, semua komentar orang, semua gengsi, semua keinginan untuk terlihat hebat, pada akhirnya akan berhadapan dengan kenyataan bahwa kita tidak hidup selamanya. Mark Manson tidak membahas kematian untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan kita bahwa keterbatasan hidup justru membuat pilihan kita menjadi penting. Karena waktu kita terbatas, kita tidak bisa peduli pada semua hal. Karena hidup akan berakhir, kita perlu memilih nilai yang layak ditinggalkan. Jika dibaca secara utuh, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat sebenarnya adalah buku tentang kedewasaan batin. Buku ini mengajak kita berhenti mengejar hidup yang selalu menyenangkan, selalu positif, selalu sukses, dan selalu dikagumi. Sebagai gantinya, buku ini justru mengajak kita menjalani hidup yang lebih jujur, menerima bahwa kita punya keterbatasan, mengakui bahwa kita bisa salah, memilih nilai yang lebih baik, mengambil tanggung jawab atas respons kita, berani gagal, berani berkata tidak, dan mengingat bahwa hidup terlalu singkat untuk dihabiskan pada hal-hal yang tidak bermakna. Bahasa buku ini memang kasar dan tajam, tetapi
Di balik itu, ada pesan yang sangat manusiawi, yaitu kita tidak perlu peduli pada semuanya, tetapi kita harus sungguh-sungguh peduli pada sesuatu yang benar. Saya melihat buku ini seperti obat pahit. Rasanya mungkin tidak selalu nyaman, tetapi buku ini menyadarkan. Buku ini tidak memeluk kita dengan kata-kata manis, melainkan mengguncang bahu kita dan berkata, "Hei, berhenti berpura-pura, semuanya harus sempurna. Terimalah bahwa hidup berisi masalah. Pilih masalah yang layak. Jangan jadikan emosi sebagai tuan. Jangan ukur hidupmu dengan standar orang lain. Jangan terus merasa istimewa hanya agar tidak perlu bertanggung jawab. Jangan takut gagal karena gagal adalah bagian dari bergerak. Jangan takut berkata tidak karena tidak semua hal layak masuk ke hidupmu. Dan jangan lupa bahwa suatu hari hidup akan selesai. Jadi, pastikan kepedulianmu dipakai untuk sesuatu yang benar-benar berarti." Kesimpulan paling sederhana dari buku ini adalah bahwa hidup yang baik bukan hidup tanpa masalah, tetapi hidup dengan masalah yang kita pilih secara sadar karena sesuai dengan nilai yang kita anggap penting. Bersikap bodoh amat bukan berarti menjadi manusia dingin dan tidak peduli, melainkan menjadi manusia yang lebih selektif dalam menggunakan perhatian, tenaga, waktu, dan hati. Kita tidak bisa menghindari penderitaan, tetapi kita bisa memilih penderitaan yang bermakna. Kita tidak bisa menjadi segalanya, tetapi kita bisa menjadi seseorang yang lebih jujur. Kita tidak bisa membuat semua orang menyukai kita, tetapi kita bisa hidup sesuai nilai yang kita hormati. Inilah saripati buku ini, yaitu jangan habiskan hidup kita untuk mengejar semua hal. Pilihlah yang benar-benar penting, lalu perjuangkan dengan sadar. Nah, Sobat Literasi, kira-kira selanjutnya buku apa ya yang ingin kita bedah bersama? Jangan lupa komen di bawah ya. Lalu subscribe, like, dan share. Terima kasih Sobat Literasi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye, dah.